Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fujianti dengan NPM 10221230. Di sini saya akan membahas mengenai bisnis model Canvas pada EAS evaluasi akhir semester atau final project pada mata kuliah Kreativitas dan Inovasi Bisnis oleh Bapak Denny. Baik, kita mulai saja pembahasannya. Di sini saya bekerja sebagai staf admin di bagian pengarsipan atau pemberkasan. Nah, untuk BMC-nya sendiri, berhubung tidak ada whiteboard, saya akan jelaskan secara gambaran saja ya bagi teman-teman yang melihat video ini. Dan semoga video yang saya akan berikan ini bisa bermanfaat untuk key partner atau mitra kerja dari perusahaan saya, yaitu seperti bank swasta, bank negeri. Bank swastanya terdiri dari Bank BCA, Bank Yobi, Maybank, Penin. Untuk bank negerinya atau BUMD ya, itu Bank BJB. Lalu ada BPN, yaitu Badan Pertanahan Negara, Developer Property, dan juga Pemda. Pemda itu urusannya dengan untuk pembayaran PPh atau BPHTB dari sertifikat dari klien. Untuk key activitiesnya ada 4, yaitu menjalin hubungan baik dengan marketing properti, marketing dari bank. Terus yang keduanya memproses berkas yang akan balik nama sertifikat. Yang ketiga, memproses berkas atau sertifikat pengecekan ataupun klien yang ingin melihat zona nilai tanah. Dan yang terakhir, melakukan pembayaran pajak PPh dan BPHTB klien. Lalu value proposition, yaitu kita melakukan negosiasi kepada klien mengenai jadwal akad atau perjanjian jual beli yang akan dilakukan di kantor ataupun di kantor klien. Lalu kredibilitas yang dimiliki perusahaan kami itu cukup bagus dalam menangani permasalahan dari klien. Proses balik nama yang cepat dan tepat tentu saja akan sangat disenangi oleh klien. Untuk customer relationship-nya, biasanya kami memberikan reward atau fee kepada agen properti yang loyal atau yang menyarankan klien untuk melakukan pengikatan atau akad di kantor kami. Yang kedua, biasanya di kantor kami memberikan bingkisan pada hari-hari raya umat Islam ataupun umat Kristiani seperti Natal ataupun Imlek, hari raya Imlek. Kita mengirim bingkisan atau ucapan selamat. Yang ketiga, kita memberikan diskon kepada klien saat akan memproses rincian biaya pada akta. Untuk customer segmen dari perusahaan kami mengutamakan wirausaha yang ingin melakukan proses balik nama atau pembuatan akta PT perusahaan ataupun pembuatan yayasan ataupun juga bisa pembuatan CV. Terus karyawan swasta yang misalnya ingin memiliki rumah, itu bisa dilakukan proses balik namanya di kantor kami. Yang berumah tangga, dosen, guru, pelajar, mahasiswa, terus perusahaan. Kita juga menyediakan seperti izin sewa menyewa, pengikatan izin sewa menyewa antara kedua belah pihak, terus perjanjian kredit. Nah, untuk channelnya sendiri biasanya melalui akun email ataupun
info dari agen properti atau pemberi kredit atau dari bank swasta ataupun bank negeri yang akan melakukan menyediakan perumahan dalam bentuk KPR. Terus biasanya rekomendasi dari orang-orang yang terdekat yang merekomendasikan perusahaan kami agar bisa dilakukan proses pengikatan ataupun proses balik nama sertifikat. Untuk key resource yaitu SDM, marketing, kebutuhan alat kantor, inventaris kendaraan seperti motor ataupun mobil. Untuk cost strukturnya ada biaya tak tetap, adapun biaya tetap. Untuk biaya tak tetap atau variable cost ada PTKes, BPHTB, PPH dan PBB. Lalu pengurusan sesuai dengan wilayah atau tempat sertifikat itu berada. Misalnya di kecamatan, tentunya berbeda ya dari kecamatan misalnya Cidadap dengan kecamatan Gede Bage. Untuk jasanya mungkin saya tidak bisa menyebutkan secara spesifik tentang nilainya, tetapi akan ada perbedaan. Untuk biaya tetapnya yaitu gaji karyawan. Nah, untuk revenue stream itu biasanya kita dari pemilik atau owner perusahaan ataupun juga dari klien yang menggunakan jasa perusahaan kami gitu. Visi dan misi saya ke depannya yaitu saya berharap bisa belajar lebih banyak lagi mengenai bidang-bidang yang belum saya pelajari di kantor ini, yaitu seperti pembuatan legalisasi, war making, akta notaris, dan juga belajar mengenai laporan keuangan besar seperti proses pemindahan buku, proses laporan perpajakan ke kantor Disyanjak ataupun DJP. Baik, sekian informasi yang bisa saya berikan mengenai bisnis model kanvas. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman atau rekan-rekan semua. Saya ucapkan selamat malam dan sampai berjumpa kembali. Terima kasih.